guru-guru yang memang minal amilin, guru-guru yang minal ulama, al ulama ul amilun, yang berilmu dan beramal, bukan syekh yang bisa ngomongnya saja, dia teori saja tapi bukan pelaku. Banyak guru teori tapi bukan pelaku, paham? Yon? Ya sekarang seorang orientalis ilmu tentang sufi mungkin lebih lengkap mereka orientalis daripada kamu kok. Paham nggak? Banyak buku-buku tasawuf ditulis oleh orientalis lebih jelas, gampang, mendetail. Ya tapi mereka tidak melakukannya kok. Hanya sebagai ilmu. Paham nggak? Itu sebagai ilmu, ya silakan ilmu, nggak apa-apa. Salah juga enggak, perlu dibaca bagus, nggak salah. Saya tidak menyalahkan orang membaca karya-karya orang-orang di luar orang Islam, silakan, nggak masalah. Injil mau dibaca silakan, nggak ada urusan kok. Betul nggak? Memang nggak boleh baca kitab agama lain. Gimana? Nah kalau yang benar diambil nggak? Ya diambil. Ya, oke. Nanti yadulunaka alal haqqi azza wa jalla. Nanti dia yang membimbing kamu kepada Allah, yang akan menuntun kamu. Ya. Dengan memberikan latihan-latihan, membimbing kamu ya dengan segala macam lah metodologinya. Memang macam-macam, tergantung guru macam-macamnya. Kalau saya kan bukan mursyid. Sang mursyid ini umumnya gitu yang saya ketahui itu langsung melakukan exercise, latihan-latihan dengan auratnya, dengan pikirannya, dengan puasanya, kan begitu semuanya bagus. Nah saya lebih melihat lebih efisien kita dikasih pembekalan keilmuan dulu, ya artinya pemahaman dulu secara rasional, sehingga nanti ketika kita membimbing kamu akan mudah. Kalau kamunya belum melek, masih picek, bagaimana sandungturnya? Gitu. Jipai peta, beli bisa baca tujang-tujang beli karton gitu. Iya, jadi karena pemahaman aja dulu. Belum paham nanya lagi terus, sampai semampunya, sampai pahamnya. Kan gitu. Gitu. Jadi artinya selalu seperti itu. Nah, adapun tujuan-tujuan tertentu untuk punya tujuan pengen lancar rezeki, ya, tujuan pengen dapat istri, tujuan pengen punya anak, tujuannya pangkat, itu tujuan-tujuan dunia ini, ya silakan saja saya kasih amalannya ini, begitu aja, ya kan. Tetapi yang namanya murid itu murid tidak usah mencari mursyid. Sang mursyidlah sebetulnya yang mencari murid itu. Paham? Kalau kamu nggak layak, mana mungkin? Kiai pengen belajar, udah nggak ada waktu, saja. Sebaliknya paham. Iya, tinggalkan. Dan itu banyak sekali dalam kisah-kisah para aulia itu, murid itu ditinggalkan, ya memang nggak layak. Iya kan? Itu. Jadi ya Syekh Abdul Qadir Jailani sendiri kan mencari, ada salah satu formasi dalam perwalian abdalnya itu ada satu orang yang kurang satu dalam formasi birokrasi perwalian itu. Dia mencari di kalangan para ulama nggak ada. Nemunya ada seorang anak muda, agamanya Kristiani. Dia yang dibina kok, dia. Karena ininya benar gitu. Pernah
Pernah kan dengar situ kan? Pernah dengar nggak? Ya gitu. Dia mencari kok. Iya. Jadi artinya sebelum Anda dibimbing oleh seorang mursyid, ya cobalah pemahaman aja dulu yang benar, kan gitu. Mungkin proses internal dalam diri kamu sendiri mencari kebenaran, nanti juga suatu ketika Allah hendak memperkenalkan dirimu, ya Allah juga akan memberikan kesempatan kamu kenal dengan orang yang sudah kenal dengan Allah. Ya secara kebetulan, ya mana saya terserah. Itu maksudnya. Itu. Ya dulu nakalal haqqi azza wa jalla. Al-qawlu awalan wal amalu saniyan. Pertama dikatakan, dan kedua amal sanian, dan kedua dilaksanakan. Saya ingin mengatakan mungkin lebih mendetail dari sini. Sebelum dikatakan, itu konsep sudah terbangun dulu dalam wilayah imajinasi kita. Sebelum kita berkata, kalimat itu sudah tersusun dalam imajinasi kita. Bangunan ini sebelum terjadi itu sudah terjadi dalam imajinasi saya. Betul nggak? Hotel Indonesia sebelum kita lihat itu dicipta dulu dalam imajinasi arsiteknya. Ya kan? Nah lalu itu baru dikatakan, dikomunikasikan, apakah dengan ucapan atau dengan gambar atau dengan dibicarakan dalam briefing, dalam rapat pertemuan, menghitung segala macam gitu, menghitung biayanya dan sebagainya. Nah, baru setelah itu ketiganya baru dilakukan. Setelah dilakukan, barulah menjadi materi, benda, bangunan dan sebagainya. Nah, proses kejadian alam ini bagaimana? Sama. Allah juga pertama kali innama amruhu idza arada syai'an. Pertama adanya iradah Allah. Muncul dalam iradah Allah, ingin mencipta ar-Rahman. Nah, setelah mencipta ar-Rahman lalu diucapkan innama amruhu idza arada ayakula, akan dikatakan dulu. Begitu Allah mengatakan, maka terjadilah qauluhul haqqu. Allah kalau berbicara berkata hak.